Iya, iya. Kenapa? Ini Bu, kayak kemarin yang kesepakatan kita, saya mau ada coaching Oh sama coach iya, saya. iya. Oh iya, kemarin Bapak ingin berdiskusi dengan saya Iya. terkait gerakan coaching menggunakan alur tirta begitu ya Pak Betul, ya. betul. Di mana nanti Bapak akan meng-coaching Pak Zul ya. Pak Zul, betul. Nanti betul. Pak Zul sebagai coachingnya, Bapak sebagai coach dan saya sebagai pengamatnya begitu Iya, ya Pak. begitu ya. Oke, nanti kita akan gunakan rubrik ya Pak ya. Oke, ada 4 kriteria penilaiannya. Ada yang kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik gitu ya Pak. Nah, dari kompetensi ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan nanti? Oke, dalam percakapan nanti Bu, saya mau mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Ya. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Dalam nanti percakapan ini saya akan mendengarkan aktif, di mana saya mau si coach saya ini dia mampu memberikan ide, solusi dan gagasan dia terhadap apa yang dia sesuai dengan tujuan permasalahan dia yang ingin dia capai seperti itu. Iya, luar biasa ya. Jadi di antara ketiga itu Pak, yang mana yang lebih spesifik yang Bapak kembangkan nih? Yang mau saya kembangkan saat ini menurut saya itu Bu, yaitu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot agar si coach Pak Juki bisa lebih terarah untuk memberikan ide-ide dia seperti itu Bu. Mengatasi solusinya. Mengatasi solusi. Oke. Lalu untuk mengetahui nih, sebagai saya untuk mengetahui bagaimana Bapak mencapai kompetensi tersebut, jadi kapan nih dilaksanakannya nih? Seperti ketepatan, saya sudah ada kesepakatan dengan Pak Ju. Oh iya. Udah. Kapan itu? Hari ini kami akan laksanakan bersama Pak Ju. Oke, hari ini ya. Iya, Oke, betul. kalau gitu kita enaknya ngomongnya di ruang kelasan aja ya Pak ya, kan Iya, agak sunyi iya. ya, biar Iya. tenang ngomongnya gitu ya. Boleh. Oke ya Pak ya, yuk. Permisi. Ya, bagi Pak Ju, silakan masuk Pak Ju. Ya, Pak Anjur. Ya. Silakan dulu Pak Ju. Iya, Pak Zul. Oke Pak Ju, kemarin kan kita sudah ada kesepakatan bahwa hari ini kita akan diskusi bersama. Saya dengan Pak Ju bersama ini. Saya kira-kira apa tujuan diskusi kita hari ini? Oh iya, ini saya mau sharing sama Pak Anjur karena saya ada masalah ini di kelas saya. Ya, betul. Apa tahu bisa dapat solusi kan sama Pak Anjur nanti? Oke, baik Pak Ju. Tadi Bapak bilang bahwa Bapak ada masalah. Iya. Kalau boleh tahu masalah apa itu Pak Ju? Nah, ini ada anak murid saya Pak Anjur. Dia ini suka kali melanggar keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas Pak. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak Ju, Bapak tadi mengatakan bahwa ada anak yang melanggar keyakinan kelas seperti apa itu Pak Ju kalau boleh tahu? Nah, jadi dia ini suka melepaskan tanggung jawabnya Pak Anjur. Padahal kan kayak semalam nih dia harusnya piket. Tahu-tahu dia tak piket, dia malah kabur. Memang kemarin tuh saya nggak ada di sekolah karena waktu itu kan pelajaran bidang studi. Nah, kebetulan. Nah, jadi pas saya datang ke kelas mengecek, ada kata kawan-kawannya anaknya sudah pulang, nggak piket lagi. Oke baik Pak Ju. Oke, baik Pak Ju, tadi Bapak bilang mengatakan bahwa si anak ini belum melakukan piket kelas. Iya. Oke, kira-kira permasalahan anak ini apa Pak Ju? Nah ini saya tidak tahu ini Pak, karena saya belum bertanya langsung kepada anak tersebut. Kenapa dia tidak melaksanakan piket? Baik. Oke, sejauh ini apa hambatan Pak Jul tentang permasalahan si anak ini? Nah, hambatan saya sih karena saya belum sempat bertemu dengan anak si anak sih, jadi saya belum bisa menanyakan secara langsung terkait kenapa dia mau melakukan melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat dan berapa berani melanggar tanggung jawabnya di kelas tersebut Pak. Apa ada hal lain dulu Pak Jul? Mungkin saya kalau saya pikir-pikir sih kayaknya mungkin dia ada kegiatan lain di luar mungkin Pak juga mungkin dia mengaji di jam yang sama saat pulang sekolah atau mungkin dia ada les mungkin. Nah itu yang perlu saya dalami lagi lah mungkin karena Oke,
mungkin apa yang akan Bapak lakukan terhadap anak-anak ini agar Bapak bisa mengarahkan dia untuk melakukan rehabilitasi. Iya. Nanti mungkin saya besok akan memanggil anak tersebut untuk berbicara mata apa yang menjadi hambatan dia sehingga dia tidak mau melaksanakan kegiatan kelas kita. Oh iya, kemarin juga saya ingat, kan baru belajar ini segitiga restitusi ya. Itu saya akan lakukan itu kepada si anak mungkin Pak Anju, sehingga saya bisa nanya secara baik kan, jadi anak tersebut tidak merasa oh saya bersalah dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin saya akan menanyakan dengan kawan-kawan ini juga tentang si anak ini, apa masalah apa yang ada sama anak. Nah, setelah itu mungkin juga saya akan menghubungi orang tuanya atau mendatangi orang tuanya. Untuk menanyakan permasalahan apa yang dihadapi oleh anak sehingga dia tidak melaksanakan keyakinan kelasnya. Atau apakah masih ada rencana Bapak untuk lebih spesifik untuk mengatasi masalah di sana ini? Rencananya sih yang saya akan lakukan ya tadi melakukan segitiga restitusi dulu terhadap anak tersebut sehingga saya bisa tahu apa ya permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Nah, kalau memang itu tidak berhasil, ya mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya. Oke, tadi Bapak Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak ada rencana Bapak akan melakukan beberapa strategi atau yaitu adalah dengan cara melakukan segitiga restitusi, terus Bapak tadi juga mengatakan ada memanggil orang tuanya dan juga memanggil si anak tersebut ya. Oke, kalau boleh tahu Pak, dari ketiga solusi yang saat ini Bapak rencanakan, mana yang Bapak ingin lakukan di waktu saat terdekat ini? Rencananya sih saya akan melakukan segitiga restitusi dulu Pak. Jadi saya akan memanggil anak tersebut dan menanyakan dengan segitiga restitusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak. Nah, kalau kita memang sudah mendapatkan solusi, maka mungkin saya akan mengubah jadwal pikirnya mungkin kalau dia memang memiliki masalah di jam itu. Ya kan? Nah, kalau memang tidak menemukan solusi, lalu saya akan berkolaborasi dengan temannya yang dekat rumah atau mungkin langsung berkolaborasi dengan orang tuanya. Rencana Bapak ingin melakukan segitiga restitusi ini kira-kira kapan ya? Dananya besok, kebetulan kan besok saya dalam kelas kan, jadi dan saya yang pertama. Nah, setelah pas jam istirahat mungkin saya akan berdiskusi dengan anak tersebut. Jadi tidak dilakukan pelajarannya Pak. Oke, Bapak tadi bilang sudah melihat bahwa besok Bapak akan melakukan segitiga restitusi. Oke, kira-kira apakah Bapak melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini? Dananya sih saya akan berkolaborasi dengan teman sejauh dulu, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sehingga tidak menyakitkan hati anak tersebut. Nah, kemudian mungkin saya akan setelah itu baru saya memanggil anak tersebut untuk melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Oke, bagus. Oke, dari penjelasan Bapak tadi sudah bagus dan rencana Bapak sudah menurut saya sudah bagus bahwa akan ada beberapa strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi dengan anak tersebut. Oke, semoga rencana yang akan Bapak lakukan ini sesuai dengan tujuan agar sekarang ini bisa mematuhi peraturan kayak yang sudah dibuat. Oke, semoga berhasil Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan saya berbicara Pak. Oke, baik. Saya tunggu hasilnya Pak. Oke, siap. Baik, nanti saya akan menceritakan hasil dari segitiga restitusi yang telah saya lakukan Pak. Oke, terima kasih. Oke, sukses ya Pak Jo. Semangat Pak Jo. Oke Pak Anju, Ya. sudah selesai ya berdiskusi dengan Pak Zul ya. Jadi bagaimana nih hasil dari diskusi Bapak tadi? Kalau dari hasil diskusi saya tadi bersama Pak Zul ini sudah menemukan solusi bahwa memang Pak Zul sudah menemukan solusinya untuk mengatasi masalah anak yang tidak mematuhi keyakinan keras yang sudah mereka sepakati bersama, yaitu adalah
sudah Bapak lakukan untuk mencapai kompetensi tadi? Oke, tadi yang saya sudah lakukan tadi, yang pertama tadi adalah saya cek dari ilmu, bagaimana saya melihat judul cerita, terus yang kedua adalah mendengarkan aktif, bisa judul memberikan solusi, memberikan ide dan gagasan terhadap permasalahan yang dia hadapi, serta juga saya tadi mencoba memberikan pertanyaan yang berikut agar menunjukkan Pak Zulkifli untuk memberikan solusi terhadap masalah yang seperti itu. Oke, terus kompetensi coaching yang mana lagi nih yang perlu Bapak kembangkan? Menurut saya dia mungkin yang perlu saya kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Terus langkah-langkahnya bagaimana Bapak untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Mungkin langkah-langkah yang mau saya lakukan untuk mengembangkan pertanyaan itu mungkin yang pertama saya akan membuka memberi referensi buku tentang coaching, dan juga menonton video dari YouTube bagaimana coaching yang benar, memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Jadi apa nih kalau gitu Bapak mau mencari referensi apa nih? Oke, menurut saya ini sebagai ternyata masih libur ya. Oh, masih Ya, ya. jadi Ya. kita pergi ke toko buku, untuk referensi seperti itu. Oke Pak, berarti diskusi Bapak hari ini dengan Pak Zul selesai. Berarti selanjutnya saya akan tunggu hasil dari solusi yang diambil Pak Zul tadi. Iya. Oke, saya tunggu ceritanya ya Pak Oke, ya. oke, Bu. Terima kasih, Oke, ya. ya sama-sama Pak Aju. Saya pamit lo ya. Iya, Pak. Pak Anju. Iya Pak Jul. Ada waktunya Pak Anju sebentar. Ada Pak Jul, kenapa Pak Jul? Ini masalah yang kemarin saya bahas sama Pak Anju, masalah kucing itu. Oh iya, yang Bapak bicarakan kemarin dengan saya bahwa Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Delviana. Betul, betul. Ya? Ya, betul. Oke, berarti Bapak akan sebagai coach, Iya. Bu Delvi sebagai coaching, Iya. dan saya ini sebagai observer. Betul, 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 Oh, betul. seperti itu ya Pak Iya, Jul. iya. Oke, baik Pak Jul. Oh, Bapak ingin melakukan coaching bersama Ibu Delviana. Iya, betul sekali, Pak. Dengan menggunakan teknik kita. Iya, betul, betul. Oke, baik Pak. Saya sebagai observer, Iya. saya akan memperkenalkan dulu. Ada buku penilaian yang rakyatnya. Iya, Bisa saya menjadi observer. Yang pertama ada 4 kriteria, yaitu adalah kurang baik, Iya. cukup baik, Iya. baik dan sangat baik. Oh, Ya Pak siap, Jul ya. siap, Pak. Siap, Oke. siap. Kita catat dulu Pak ya. Oke. Ya, di saat nanti Bapak melakukan percakapan dengan Bu Delviana, Ya. kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Nah, di sini Pak ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Nah, yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Nah, kemudian yang kedua, saya akan mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan secara aktif. Nah, yang terakhir, saya akan mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot pada Bu Delviana nanti Pak Haji. Di antara ketiga kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi, menurut Bapak kompetensi yang spesifik yang mau Bapak kembangkan yang mana? Nah, rencananya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Pak Anju. Nah, di mana saya akan mendengarkan apa sih masalah Bu Delviana ini dengan baik, kemudian sampai akhir. Lalu sesekali saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau sehingga beliau bisa menemukan solusi untuk permasalahannya Pak Anju. Oke, baik. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak akan ada percakapan dengan Bu Delviana. Iya, betul Pak. Kira-kira kapan rencana Bapak untuk melakukan itu? Nah, kebetulan Pak Anju, kemarin saya sudah buat janji dengan Bu Del bahwa hari ini rencana kami akan melakukan coaching itu Pak Anju. Oh, oke, baik Pak Jul. Tadi ada bagusnya kita lakukan di dalam kelas ya Pak Jul. Iya, Biar, iya. Suaranya agak nyaman ya. Iya, Pak, betul ya? betul. Ayo Pak, kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, udah silakan. Oh iya Pak. Udah. Ya, terima
kami di sini? Ini loh Pak, saya ingin diskusi sama Bapak sih terkait, saya ada masalah sedikit sih. Kalau boleh tahu masalah apa ini? Gini loh Pak, saya ini kan, anak saya ini kan sudah kelas 6 SD ya. Iya. Kan seminggu depan tuh sudah mau pergantian akhir semester Iya. tuh. Tapi saya nggak bisa bantu temankan dia belajar lagi karena saya saja dengan kesibukan kerjaan sekolah, tugas-tugas CGP, jadi sehingga saya memang lolos kontrol belajar anak saya di rumah gitu. Oh begitu. Nah kira-kira yang menjadi hambatan ibu untuk memberikan mengawas pembelajaran anak ibu di rumah itu apa sekarang ini? Waktu sih Pak, saya terkendala di waktu saja. Iya. Jadi gini, ini kan masalah waktu. Iya. Nah, sepadan apa sih kerjaan ibu ini sehingga ibu tidak bisa memberikan waktu terhadap anak ibu? Apa kerjaan ibu pakai sore? Itu loh Pak, kan kita pulang sekolah kalau kita kan pulang sekolah setengah 4 ya Iya, Pak betul, ya. betul. Karena saya kalau selesai ngajar itu kadang saya ngerjakan tugas sekolah nih, ya kan tugas sekolah. Terus lagi-lagi saya bantu bikin kelas sekolah. Iya. Terus begitu nyampe rumah sekitar jam 4 kan ya Pak. Mana mereka doang. Terus saya kerjakan kadang Zoom CGP lagi, bersama Zoom CGP dengan tugas CGP. Sehingga kalau malam itu saya nggak bisa lagi bantu anak saya belajar gitu Pak. Karena kita Zoom kadang sampai malam Iya, gitu, betul, betul. Pak. Itu sih kendalanya. Nah, tadi kan ibu sudah menceritakan kesibukan ibu nih. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan ibu lakukan agar ibu bisa mengatur waktu ibu terhadap anak ibu? Iya sih Pak, rencananya saya ada beberapa pilihan ya. Rencananya yang pertama itu saya akan kerjakan semua tugas sekolah dan tugas-tugas CGP saya di jam setelah saya ngajar di sekolah Iya, nantinya. iya, iya. Lalu bisa saya fokus ke anak saya, atau yang kedua selama seminggu ini anak saya tidak ngaji dulu gitu mikirnya. Oh gitu. Nah, jadi dari kedua solusi yang ibu paparkan tadi, kira-kira yang menurut ibu yang masuk akal yang ingin ibu kembangkan, yang ingin ibu lakukan itu yang mana? Kalau pilihan kedua nggak ngaji kan nggak mungkin Ya, juga ya sayang, Pak, betul. ya sayang ya. Berarti saya contohnya ke yang pertama sih Pak, walaupun agak-agak remuk redam ya di badan ya. Iya saya usahakan dengan Ya, anak saya. mau gimana lagi Iya itu. mau gimana lagi, yang penting seminggu ini saya bisa handle anak saya belajarnya karena persiapan pas kan Pak. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira ada hal lain lagi yang akan ibu lakukan untuk untuk memberikan waktu terhadap anak ibu? Hal lain lagi yang nggak ada sih Pak. Oh ya, jadi ini ibu akan melakukan yang tadi ya, Iya. akan mengerjakan semua kerjaan ibu di Iya, setelah di sekolah setelah pembelajaran selesai. Iya. Nah, saya rasa ini sangat berat sih sebenarnya bu. Mhm. Nah, sangat berat, apalagi kita butuh tenaga dan lain Iya. sebagainya. Nah, Iya. kira-kira siapa saja yang ibu akan meminta bantuan kepada mereka agar bisa membantu ibu mengerjakan pekerjaan itu? Iya, paling sih minta bantuan sama suami saya untuk membantu bimbing anak saya di rumah gitu loh. Oh iya, jadi ibu akan berkolaborasi dengan suami. Nah, Iya. selain suami sama suami, siapa lagi? Mungkin yang kerjaan ibu di sekolah kali ya? Di sekolah dengan Nah, teman saya Pak, ada Pak Gema itu yang Oh. bisa bantu Iya, iya, nyusun iya. lupa di kelas sekolah. Iya, iya, iya. Ya kan kalau tugas CGP saya di sini yang nggak ada temannya, cuma sendiri gitu loh ya. Berarti jadi tadi sudah memberikan solusi yang sangat luar biasa bu, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah tadi bu. Dengan di sekolah ibu sudah berkolaborasi dengan Pak Gema tadi ya, Bu, Iya. untuk menyelesaikan pekerjaan ibu yang ada di sekolah. Iya. Kemudian di rumah ibu juga sudah memberikan solusi akan berkolaborasi dengan suami, bagaimana membimbing anak ibu agar bisa mengikuti pas dengan sangat baik penilaian akhir semesternya nanti, Iya, iya. sehingga anak ibu tidak ketinggalan dengan kawannya yang lain. Iya. Oke Bu. Nah kira-kira apa nih rencana ibu akan melakukan hal-hal tadi yang ibu paparkan tadi? Iya, minggu depan itu anak saya kan sudah semesteran ya kan Pak. Iya, betul. Berarti dalam minggu ini saya sudah ubah pola waktunya nih Iya. ya kan, biar saya bisa handle anak saya. Berarti mulai besok nih Pak. Oke, Iya. berarti besok ibu sudah mulai melakukan Iya. hal tersebut ya? Iya, Ya, iya. sebenarnya lebih cepat lebih baik Bu, Iya. agar anak ibu tidak lama ketinggalannya kan? Iya, kan si anak saya. Iya, kasihan Bu. Iya. Oke Bu. Nah, jadi ibu tadi sudah memaparkan semua solusi yang ibu berikan. Jadi saya tinggal menunggu nih apa hasil dari solusi yang telah ibu paparkan tadi, sehingga bisa menjadi referensi saya juga nanti Bu, anak saya kan? Iya. Karena anak saya masih di kelas 3 nih Bu. Oh iya Pak, Wah, siap, siap. Oke, saya tunggu hasilnya Bu ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Iya. Jangan kapok-kapok dengarkan curhatan Iya, saya sama ya. jangan kapok. Oke, pamit ya Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
pribadi kepada Bapak Siap. terkait percakapan Bapak. Begitu ya Pak ya? Siap. Oke, hal pertama yang perlu saya tanyakan Pak, bagaimana hasil percakapan Bapak tadi dengan Bu Dewi? Oh, hasilnya tadi saya sudah mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh Bu Fiona. Kemudian akhirnya Bu Fiona juga memberikan solusinya untuk dirinya sendiri. Oke, menurut Bapak tadi kan Bapak sudah setelah melakukan coaching dengan Bu Fiona. Tapi di sini ada hal yang perlu saya tanya lagi, yaitu adalah apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan? Oh iya, saya sudah tadinya saya memilih untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Fiona. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang menjadi permasalahan yang dialami oleh Bu Fiona. Kemudian saya juga mendengarkan solusi apa yang akan beliau lakukan. Nah, sehingga sampai menemukan solusi yang tepat agar beliau bisa menjalankannya. Oke, berarti artinya di dalam percakapan tadi Bapak antara Bapak dengan Bu Devi sudah membawa Bu Devi sudah menentukan sebuah solusi ya. Oke, mungkin ada hal lagi yang mau saya tanyakan, yaitu adalah oke, dari Bapak Bapak jelaskan tadi bahwa Bapak sudah melakukan 3 kompetensi terhadap Ibu Fiona di saat coaching tadi. Oke, menurut Bapak kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Nah, kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan di sini Pak, itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Baik, di sini Bapak tadi mengatakan bahwa Bapak akan mengembangkan yaitu memberikan pertanyaan. Boleh Bapak langkah-langkah pertanyaan yang berbobot ini seperti apa? Iya Pak. Iya, nanti saya akan melakukan banyak lagi membaca buku tentang bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot dan mencari referensi dari buku yang lain, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan yang menyenangkan pada Bu Fiona agar bisa menggali lebih banyak lagi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Fiona dan memberikan solusi yang terbaik. Oke, baik, Pak Jul. Oke, kapan akan Bapak laksanakan langkah-langkah yang sudah Bapak? Saya kira sih saya akan melakukannya secara secepatnya Pak Andi, karena mungkin besok saya akan pergi ke toko buku untuk mencari referensi agar saya bisa memberikan pertanyaan kepada Bu. Oke, baik Pak Jul. Oke, baik Pak Jul, sampai di sini waktu kita bertemu di lain waktu. Iya. Saya menunggu hasil dari coaching tadi Pak Jul. Oke, siap. Oke, Terima kasih waktunya Pak Andi. Pak Zul, selamat siang. Selamat siang Bu Del, ada apa ini? Iya, yang terkait yang saya sampaikan kemarin itu loh Pak. Oh iya, masalah kucing itu ya. Iya. Betul. Nah, jadi Bu mau melakukan kucing dengan Pak Anju ya? Iya benar Pak. Oh iya, berarti Ibu akan melakukan kucing dengan menggunakan alur tirta itu ya? Iya. Nah, jadi nanti Ibu sebagai coach, Iya. ya, Pak Anju sebagai kucingnya. Iya. Nah, kemudian saya sebagai observer. Nah, sebagai observer Bu, nah di sini ada 4 penilaian yang saya lakukan, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Saat kucing nanti, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu, yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan? Kehadiran penuh Pak. Nanti saya akan mencoba betul-betul menatap matanya si kucing, menyimak baik-baik apa yang disampaikan oleh kucing. Lalu saya tidak akan melakukan aktivitas lain selain mendengarkan apa yang disampaikan oleh kucing saya. Oke, baik. Berarti Ibu akan melakukan kehadiran penuh ya, Iya. kalau kompetisi kehadiran penuh. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan teknik apa coaching ini? Oh iya, kebetulan nih Pak, saya sudah janji sama Pak Anju hari ini. Oh iya, Iya, hari ini Pak, siang ini baik. sebentar. Nah, jadi kita akan melakukannya bagusnya nggak sini nih, Oh, kita iya. di kelas aja Bu ya, Oh, gitu ya, biar Pak? lebih tenang, lebih Iya. nyantai mungkin bicaranya. Oke, Oke, iya, kita oke, menuju Pak. kelas sekarang. Oke Pak.
pagi Ibu. Ya. Oke, Pak Anju silakan Oke, Pak Anju. Bu. Iya. Siang Pak Anju. Siang Bu Iya, Den. kita mau diskusi ya hari ini ya. Iya Bu Den. Apa sih tujuan dari diskusi kita siang ini Pak? Ini Bu Den, saya ingin mendapatkan diskusi bersama dengan Bu Den. Ada beberapa yang saya hadapi dalam kelas itu. Ada beberapa siswa saya yang belum paham atau kurang cepat menangkap pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Begitu, berarti Bapak ada masalah di kelas, Ah. karena beberapa anak Bapak itu lambat menangkap pelajaran begitu ya? Seperti itu Bu Den. Oke. Terus selama ini Bapak mengajarnya dengan metode apa ya? Selama ini saya masih menggunakan metode pembelajaran ceramah. Mungkin saya belum menggunakan beberapa media pembelajaran yang menarik seperti tadi ya. Oh gitu. Bapak berarti belum coba menggunakan metode-metode lainnya. Gitu. Terus apa hambatan Bapak sehingga Bapak tidak menggunakan metode lain? Menurut saya salah satunya adalah mungkin waktu ya, waktu belum saya gunakan semaksimal untuk mengambil referensi atau untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Iya. Dan juga sarana-sarana mungkin yang masih kurang satu. Oke. Ini perihal waktu nih Pak. Kalau boleh tahu pas Pak Anju ini selesai mengajar itu pukul berapa ya? Jam 1 Ibu, jam 1 cuma kan setelah kita mengajar kan bukan berarti kita langsung pulang, tapi ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama adalah masih memeriksa tugas anak, atau memeriksa latihan yang sudah kita berikan seperti itu, atau untuk mempersiapkan untuk besoknya. Oke. Jadi kalau gitu tadi kan masalahnya di waktu ya Pak. Jadi apa yang akan strategi apa nih yang Bapak akan ambil untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Oke, baik, Bu. Mungkin saat ini saya akan mengambil strategi yaitu memaksimalkan jam masuk saya atau memaksimalkan waktu setelah jam pulang, yaitu untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik, mungkin seperti menggunakan infocus, menggunakan speaker ataupun menggunakan media gambar seperti itu. Dengan berbagai macam media itu gitu Ya, ya Pak. begitu. Terus apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini, strategi Bapak ini? Oke, ukuran keberhasilan yang mau saya capai yaitu adalah bahwa anak yang tadi yang belum memahami apa yang sudah saya jelaskan ataupun yang saya sudah ajarkan, saya mau anak ini bahwa memang benar-benar dia memahami apa yang sudah dia belajar pada saat saya menjelaskan seperti itu. Berarti ukurannya ada perubahan di asesmennya ya Pak? Iya, betul betul. Oke. Selain yang tadi Pak, solusi apa lagi yang Bapak akan cari nih untuk masalah Bapak ini? Oke, menurut saya mungkin saya akan merancang pembelajaran itu yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak bilangnya kan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang berpihak pada murid seperti apa ya Pak? Oh iya Bu, mungkin kemarin yang sudah kita pelajari itu saya berpikir saya akan merancang pembelajaran yang pembelajaran berdiferensiasi itu ya, yaitu adalah yang memetakan kebutuhan belajar murid seperti itu Ibu. Kebutuhan belajar murid Bapak berarti bagaimana cara Bapak memetakan kebutuhan belajar murid tersebut? Oke, saya akan memetakan ini. Mungkin yang pertama saya akan mengobservasi anak murid saya ini ya, mungkin dalam hal apakah mereka suka, auditory, seperti estetik, setelah nanti saya observasi dulu, mungkin saya akan hasil dari observasi saya itu mungkin saya akan merancang di dalam PPT seperti itu. Berarti di antara dua pilihan ini Pak, Bapak lebih condongnya kemana nih? Saya mungkin saat ini saya lebih condongnya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar lebih anak lebih menarik dan di dalam kelas itu ada interaksi dalam proses pembelajaran. Oh gitu. Lalu siapa yang dapat membantu Bapak dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi ini? Menurut saya Bu saat ini mungkin nanti saya minta ada Ibu Ira untuk membantu saya dalam melakukan observasi di dalam kelas agar pembelajaran berdiferensiasi ini secepatnya saya lakukan di dalam kelas. Oke. Lalu bagaimana nih Pak dengan tindak lanjut dari
tindak lanjutnya atau saya berencana 2 hari lagi Bu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Mempersiapkan dulu ya. Iya. Oke, berarti kesimpulan percakapan kita ini tadi kan Bapak menyampaikan beberapa murid kelas Bapak ini lambat dalam menangkap pembelajaran, sehingga Bapak mengambil solusi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, saya tunggu rencananya nanti sekitar 2 hari ke depan. Boleh cerita ya Pak, bagaimana hasil dari pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Oke ya Pak? Oke, Bu Fadli. Oke, terima kasih Bu Sama-sama, buat waktunya Bapak. sudah mendengarkan Iya. curhatan saya hari ini. Oke Pak Anju, sama-sama. Oke, Sukses ya Pak Anju. Oke, amin. Baik Bu Jartiona, tadi saya sudah mendengarkan hasil coaching antara Ibu Del dengan Pak Manganju tadi. Nah, bagaimana hasilnya? Tadi alhamdulillah ya Pak Anjunya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Anju alami di kelasnya. Gitu. Oke. Jadi beliau sudah menemukan solusi ya Sudah. dari permasalahan yang beliau hadapi. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan nih untuk mencapai kompetensi yang Ibu kembangkan tadi saat proses coaching tadi? Tadi saya sudah mendengar dengan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Anju, dan saya tidak melakukan aktivitas lain dan saya juga tidak melakukan aktivitas lainnya. Gitu. Oke. Nah, jadi dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu terapkan tadi, nah kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi, lebih perdalam lagi? Yang mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Iya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot lagi. Saya juga akan mencari buku referensi dan menonton video di YouTube terkait teknik coaching yang benar. Oke, baik, sudah luar biasa Iya. program Ibu ini ya. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan program-program yang telah Ibu rencanakan ini? Rencananya Sabtu ini nih Pak, saya akan ke Gramedia dulu nih Pak untuk mencari buku-buku referensi terkait teknik coaching. Oke, baik. Iya. Nah, jadi percakapan kita sudah selesai sampai sini. Iya. Nah, tadi kita sudah melakukan coaching juga terhadap Pak Anju. Nah, nanti saya tinggal menunggu hasil coaching Ibu terhadap Pak Anju. Oke, siap Pak, siap. Terima kasih Bu waktunya. Iya, Bu. sama-sama loh Pak Ya, ya.